Pak, Tapi bukannya Yesus itu nyembah Allah, Pak? ya, ya saya jelasin ya. Yesus nyembah Allah betul. Yang jadi Allah siapa? Yesus juga. Bingung toh? Gak Wah, apa-apa kalau masih bingung mana nih, Dis? ya. Bingung gua, Dis. Iya bingung Ini gak apa-apa. memang 11-12 dengan Mikana kok ini orang. Iya, 11-12 ini dengan Mikana memang. Ya, nggak Mantap apa-apa. ini. Oh, iya. Guru dan Siap, murid siap, ini siap. memang. Betul tidak Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Ya Kamu Bapa, salah. yaitu aku sendiri. Gitu. Kamu salah Maksudnya gitu. ya. Perhatikan, Salah dia. Yesus fisik manusia, Yesus yang manusia berdoa kepada dirinya sendiri yang Allah. Wah, Wes, mantap jawabannya. ini memang gurunya Mikana bener ini emang. Mantap. Mantap ini orang. Gurunya Iya, Mikana betul nih. Mantap. Mantap. 11-12. Mana nggak mantap? Ya. Muridnya Anda yang di sini ya. masih bingung ya, bapak-bapak ibu yang mendengarkan ini dan masih bingung, tak kasih tahu. Kalau Anda paham ini, maka Anda jadi orang Kristen. Yesus berdoa dan menyembah kepada Yesus yang Allah di surga. Karena dari dulu Allah itu sudah punya nama Yesus. Kalau Anda belum paham ini, Yesus yang di bumi bukan Allah. Sebentar. Pak. Tadi Bapak bilang, sebentar teman-teman. Tadi Bapak bilang Yesus berdoa kepada dirinya yang Allah di surga. Berarti Yesus yang di bumi bukan Allah. bukan. Astagfirullahaladzim. Oh, gitu. Kasih tahu Pantesan ya. ini memang benar-benar gurunya Mikana Tak ini. kasih tahu ya, tak kasih tahu ya. Gurunya Mikana ini. Ya, Yesus yang di bumi, Aduh. gini, Yesus yang di bumi tidak disebut Allah, tetapi disebut setara Allah. Pasti kamu bingung. Pak ATD ini ya. Bingung aku, Pak Porek. Ya, lanjut Pak Iswara. Itu loh, Yesus nyiptain alam semesta kapan, Pak ya? Tahun alam semesta sebagai Yahweh tahun 6000 sebelum Masehi. Oh, jadi waktu masih jadi Yahweh dulu sebelumnya ya, Pak ya? Betul. Kok pertanyaannya nggak dilanjut, Pak? Kapan menciptakan surga? Enggak, maksud saya gini loh, Pak. Terus ngapain dia jadi manusia, Pak ya? Saya awam nih, Pak ya. Saya awam, maaf. Jadi saya tanya ini. Saya jelasin dulu ya. Sebelum dia menciptakan berubah jadi manusia gimana, Pak? Ya, sebelum menciptakan bumi, Yesus sebagai firman sudah menciptakan surga, pertama kali menciptakan hikmat, lalu surga, lalu bumi belum berbentuk, lalu samudra raya, lalu segala sesuatu gas, api, dan lain sebagainya. Makanya pada saat penciptaan bumi bulat nggak ada mencipta tanah, nggak ada. Mencipta air nggak ada. Ya, mencipta gas, api nggak ada. Karena sudah ada bumi belum berbentuk miliaran tahun ketika Yesus sebagai firman, makanya ada firman, F huruf besar, ada Allah. Allah duduk di tata surga, firman mencipta bumi belum berbentuk, samudra raya, surga, menciptakan banyak hal, lalu jeda waktu 36,5 miliar tahun, baru 6000 tahun sebelum Masehi, bumi yang belum berbentuk dijadikan bulat. Di situ ada manusia, ada hewan, bintang, sampai matahari, bulan, bintang, sampai nanti sampai Pluto kan galaksinya seperti itu. Kalau Ya, Nabi sudah. itu lu Pak Tidi, gimana itu? Saya mau nanya nih. Boleh Bentar, Pak Porek. dikit lagi. Kalau- Terus tujuan kalau dia turun ke bumi ngapain, Pak? Tujuan dia turun ke bumi, masih jadi manusia. Singkat saja Pak ya, turun ke bumi jadi manusia. Penjelasan ini panjang, tapi Bapak saya kasih singkat itu untuk menggenapi kejadian 3:15 setelah makan buah itu, setelah dosa ya. Maka tujuannya mengalahkan dua kuasa dosa. Satu kuasa dosa waris, satu lagi kuasa hukum Taurat. Dua-duanya sudah Apa yang dimaksud sebagai untuk menebus dosa manusia ya, Pak ya? tidak. Kalau dosa manusia ditebus, dosanya masuk surga, manusianya masuk neraka. Yang ditebus Enggak, itu manusianya, Pak. Ya. Yesus- Maksud saya di pemikiran awam saya, Pak ya, kalau menciptakan alam semesta aja sanggup, masa dia nggak bisa untuk mengampuni manusia yang berdosa dan sebagainya? Ya. Saya Kenapa juga dia harus turun ke bumi? Saya juga dulu berpikir begitu, Pak. Kalau saya yang jadi Allah nih, Pak. Kalau saya yang jadi Allah, ya, saya dari surga aja. Iya. Ya, kalau saya yang jadi Allah, masalahnya adalah
untuk membatalkan Taurat, dia harus mati disalib. Itu dia masalahnya. Kan tujuannya datang ke bumi selain untuk mengalahkan dua kuasa, kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat, dia harus mati. Tapi kalau Nabi T celup gimana Pak Teddy? Ah, dia mah ketemu Bapak bertanduk itu. Lu. Nggak bahaya tau. Ya dia kan di surga katanya ketemu Bapak. Bapaknya bertanduk, ngopi-ngopi, duduk, lalu dia dilayani oleh itu nganterin teh kan, nganterin teh celup. Makanya saya menyebutnya Nabi teh celup karena katanya dia ada pelayan yang nganter teh celup ke saya katanya. Ya Rokok-rokok. dulu di. Sekarang saya tanya, emang Pak HTD pernah ke surga? Pak HTD pernah ke surga? Untuk ke surga Pak nggak HTD usah pernah ke surga? datang. Pernah ke surga nggak? Untuk ke surga nggak usah datang ke surga, cukup baca Alkitab Pak. Salah, Bapak nggak tahu kondisi di surga seperti apa. Baca Alkitab aja. Bapak nggak bebas bertanya-tanya. Loh, Alkitab itu kan tidak semua ditulis. Makanya dibilang Roh Kudus itu akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Sekarang saya tanya Pak HTD, berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Coba Pak HTD jawab, berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Kira-kira berapa tahun lagi? Kalau datang di awan tahun 4930. Kalau menginjakkan kaki di bumi kerajaan masa 1000 tahun 4965. Bingung deh. Tapi saya punya jawabannya, itu agak panjang ureannya. Nah, begini, seluruh pendeta di seluruh dunia, ya, seluruh pendeta-pendeta nabi-nabi rasul-rasul itu mengatakan Tuhan Yesus datang itu nggak nyampe 10 tahun lagi. Nah, tiba-tiba ada satu orang di muka bumi berdiri sendiri. Kerajaan Tuhan itu tidak pernah berdiri sendiri. Kerajaan Tuhan itu berdiri secara berjamaah. Jadi nggak bisa kita menjadi pemimpin tunggal atas seluruh bumi. HTD ini mengatakan Yesus datang 4000 tahun, sementara seluruh pendeta di seluruh bumi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Artinya dia berdiri sendiri. Dia sudah melanggar perintah Yesus karena Yesus itu mendirikan jemaatnya, sifatnya itu bersama-sama, berjemaah, dibangun oleh 5 jawatan. Makanya saya tidak pernah percaya dengan pendeta yang satu ini. Salah Pak. Dia berdiri sendiri. Tidak ada orang-orang yang mengkonfirmasi omongannya dia. Satu-satunya pendeta di muka bumi ini yang menolak Yesus ya Anda. Salah ya Pak. Sebab yang rame-rame gereja di luar sana itu 85% Tritunggal. Kami Allah Esa. Semua paham. Semua tergabung di gereja kami paham kapan nanti Yesus datang. Anda tidak paham karena Anda 85% penyembah Bapak Iblis. Ngomong naon. Ayo. Anda jangan memframing 85%. Yang saya lihat Anda hanya seorang diri. Anda jangan memframing. Ya, Anda cuma memframing 85%, tapi faktanya Anda cuma berdiri dan keluarga Anda. Hanya 7 orang Anda yang setuju dengan Anda. Hanya 7 orang di muka bumi. Jangan Anda bawa-bawa oneness lah Tritunggal, nggak ada hubungannya. Itu cuma framing Anda. Yang saya tahu Anda cuma berdiri di muka bumi ini sendiri mengatakan Yesus datang 4000 tahun lagi. Hanya Anda. Tidak ada satu nabi-nabi yang mengkonfirmasi. Artinya Anda main tunggal. Tuhan itu tidak pernah main tunggal. Dia selalu mengutus nabi-nabinya berkali-kali supaya perjanjiannya semakin kuat. Udah bantah saja Satu-satunya itu hanya dari Anda. Bantah pakai ayat kalau bisa. Ya, nomor saya kan ada. Keok ya. Saya tulis. Ya. Keok ya. Resmi ya. Ya. Resmi keok. Keok kemarin. Udah keok ini, udah keok. Tulis pakai ayat ya. Nomor saya ada di mana-mana kok. Mau ikut Zoom kami juga boleh. Kami Zoom 3 jam tuh. Kalau berani masuk. Ayo. Saya Tidak mau ada ayatnya. Yesus datang tahun 4000. Mana ayatnya? Ya, sudah, itu terlalu Satu-satunya panjang pendeta di muka dijelasin, bumi ya. ini. Itu ada di pelajaran Alkitab kami, Pak. Ya, sudahlah, terlalu jauh ya. Oke, yang lain aja. Yang lain dulu nanya. Silakan. Saya mau bertanya. Menurut Bapak, apakah Nabi Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus dalam Alkitab? Ya, dijawab Pak. Oke. Alkitab bahasa Malaysia menulis Isa Al-Masih. Alkitab bahasa Arab Timur menulis Isa Al-Masih. Yang Barat menulis Yasu Al-Masih. Yang Timur itu Arab Saudi, Irak, Iran. Malaysia itu Alkitabnya Isa Al-Masih, Pak.
tentu Isa Al-Masih Yesus Kristus karena sama-sama Alkitab. Ya, saya tidak ngomong yang di luar Alkitab, terserah Anda. Yang Alkitab saja, Alkitab Malaysia, Alkitab Melayu, Alkitab Arab menulis Isa Al-Masih. Hurufnya sama, kata-katanya sama, bacanya sama. Anda yang di luar Alkitab, tempat kami juga ada Isa Al-Masih tapi beda. Ya monggo, silakan. Saya mengatakan Malaysia itu Isa Al-Masih loh. Arab Isa Al-Masih, Arab Timur ya. Kalau Arab Barat, Yasu. Tapi kami beda, ya silahkan. Wong hurufnya sama, bacaannya sama kok. Itu jawaban saya. Oke. Tapi kenapa kisah Nabi Isa dalam Al-Quran sangat berbeda dengan kisah Nabi Isa atau Yesus di dalam Alkitab, Pak? Silakan, Ya, silakan. monggo silahkan Pak. Monggo silahkan. Itu kan kitab Anda. Malaysia aja Pak. Malaysia saja. Alkitab Malaysia itu nyebut Isa Al-Masih. Coba Anda bandingkan sama Alkitab Malaysia. Kenapa Malaysia kamu nulis Isa Al-Masih? Sana, pelajari sana Alkitab Malaysia tuh. Bahasa Melayu. Kalau mau Alkitab Arab. Dia juga Isa Al-Masih. Yang saya tanyakan, kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran kenapa berbeda dengan kisah Isa di dalam Alkitab? Saya membahas Alkitab saja Pak. Mohon maaf nanti terlalu menyakiti kalau saya ngomong kitab di luar Alkitab. Saya nggak mau jawab itu. Saya cuma jawab bahwa di Alkitab juga ada Alkitab yang nulis Isa Al-Masih. Gitu loh. Alkitabnya Malaysia sama Alkitabnya Arab. Oke. Kalau nggak mau bahas kitab orang lain, oke. Kalau di dalam Jangan, Alkitab nggak saya... mau juga Pak. Valen tahu, Valen udah tahu. Saya nggak akan mau begitu. Oke, siap. Yang lain, monggo. Saya lagi berpikir, ini Om ini rada aneh ini. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Kalau yang lain, saya dengar. Kalau bahas Alkitab, bahas Tritunggal sampai hancur lebur, aku mau. Oke, saya nanya. Ya, Kesadaran seorang manusia itu terletak di mananya? Ataukah di otaknya, ataukah di rohnya, ataukah di jiwanya? Di mana? oke. Kita lihat waktu orang mati, Pak ya. Waktu orang mati. Yesus sebelum mati dia teriak, Eli, Eli, lama sabatani. Roh Kudus, Roh Kudus. Pasti Anda nggak paham. Lu kan Allah, Pak. Ya sudah, Allah kan Roh Kudus. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Rohnya sudah keluar. Yesus masih teriak lagi sekali lagi. Eloi, Eloi, lama sabatani. Baru dia menyerahkan nyawanya. Rohnya sudah keluar, tetapi jiwanya masih. Nafas dan jantungnya, darahnya masih mengalir. Berarti masih dia hidup. Tapi rohnya sudah keluar hanya beberapa detik kemudian. Matius 27 ayat 46 sampai 50. Pertama keluar dulu, Eli lama sabatani, rohnya keluar dulu. Nanti orang mati begitu Pak. Siapapun kita kalau mati, roh dulu, bukan nyawa ya Pak. Roh dulu keluar sebentar, lalu kita menyerahkan nafas hidup. Nafas hidup detik-detik terakhir, beberapa detik kemudian matilah kita. Kita udah nggak sadar, tapi waktu roh keluar kita masih sadar, masih bisa. Ya, Jadi kesadaran seorang manusia itu terletak di mana? Di roh, di jiwa, atau di tubuh? di jiwa dan di nyawa. Bapak nggak paham nyawa ya? Di roh. Jiwa dan nyawa. Nyawa itu apa? Jelaskan dia apa nyawa itu. Kalau gitu yang dibaca Kejadian 9 ayat 4. Nyawa adalah darah dan nafas hidup dan darah mengalir. Itu nyawa. Berarti kesadaran seorang manusia itu ada dalam darah. Ya, selama darahnya masih mengalir, ya, nafasnya masih darah dan nafas tentu saja itu. Itu masih sadar. Berarti seseorang jika dia masuk ke surga, berarti nggak sadar dong. Kalau darahnya udah mati dikubur. Oh, tidak, Pak. Ini beda lagi. Ini yang disebut dikuasai oleh roh. Dikuasai roh itu tubuhnya tetap di bumi, tetapi roh Allah, Roh Kudus, ini ada ayatnya ya, misalnya di Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat.
catat nanti kapan lagi dibawa naik lagi. Makanya Yohanes itu bisa lihat surga, bisa lihat neraka, bisa lihat kerajaan 1000 tahun, bisa lihat perang Harmagedon, bisa Gog dan Magog, bisa bumi baru, bisa Yerusalem baru. Semua dia bisa lihat di kitab Wahyu. Itu bertahap, Pak, nggak langsung sekali muter-muter, enggak. Nanti Bapak bilang tadi kesadaran seorang manusia ada di dalam darah. Nah, ketika darah tertumpah, seseorang mati, rohnya pergi ke surga, berarti di surga itu dia tidak ingat apa-apa kalau menurut tanggapan Bapak itu, kalau kesadaran manusia ada dalam darah. Gimana Bapak ini? apanya, Pak? Kalau di surga orang hidup, Pak. Saya kan tanya tadi, kesadaran seorang manusia itu terletak di mananya? Apakah di rohnya, apakah di jiwanya, apakah di badannya? Kalau Bapak bilang tadi, kesadaran manusia terletak di dalam darahnya. Nah, ketika seseorang mati, darahnya tertumpah, busuk, artinya roh yang pergi ke surga itu kan nggak punya kesadaran, Pak. Roh yang pergi ke Gimana, surga Bapak? bukan manusia, Pak. Bapak salah. Roh yang sudah ke surga tidak disebut manusia. Bapak kan nanya manusia, toh? Saya kan tanya kesadaran. Iya, Kesadaran. kesadaran manusia kan. Bapak nanya kesadaran manusia, toh? Kesadaran itu kemana? Kalau Contohnya, contoh kesadaran ini, roh beda dengan kesadaran manusia. Nah, Bapak ngerti nggak? Kesadaran manusia itu terletak di nafas, darah, dan pernafasan. Kalau kesadaran roh beda lagi, Pak. Bapak mau nanya mana? Kesadaran manusia apa kesadaran roh? Ngawur. Gimana Bapak ini berpikirnya? Saya kan tadi tanya, kesadaran manusia Ya, itu sudah terletak saya di jawab. mana? Sudah saya Bapak jawab. bilang di dalam darah. Ketika seseorang mati, darahnya busuk, dikubur ke dalam kubur. Nah, artinya kan orang itu kan tidak sadar lagi. Ya. Masalahnya, Pak, Bapak nggak ngerti yang di surga itu tidak disebut manusia. Anda Yang saya tanya tanya- kesadaran manusia, kok yang ngelantur saya tanya- sampai surga? Kalau surga itu Yang- disebut roh, disebut tubuh Yang kemuliaan. saya tanya kesadaran. Valen, kamu ngerti nggak? Kesadaran. Pikiranmu nangkep nggak? Orang ini nggak nangkep ini, Pak. Ini cuma muter-muter. Saya sudah jawab. Kalau manusia itu kesadarannya pada waktu mati, hilang kesadaran. Di roh itu tidak lagi disebut manusia. Jangan Anda mengatakan, lah yang di roh di surga nggak punya pikiran. Anda nggak bisa bedakan manusia dengan yang tubuh kemuliaan roh di surga. Wes ini nggak ngerti nih orang ini, Pak. Ya, ya, ya. Kalian semua ada berapa orang di sini pasti nangkep omongan saya. Beda antara manusia dengan tubuh kemuliaan di surga. Ada yang Tanya saya kesadaran tanya. manusia udah tak jawab. Saya tanya sekali lagi. Manusia itu kan sadar, dia punya Udahlah, memori, dia Valen, punya kamu ngerti nggak yang saya omongin? Paham nggak? Paham, Valen? paham. Ya sudah, orang bilang itu aja nggak bisa ngapain? jawab. Bilang Ngapain aja nggak bisa terus ini? jawab. Ya, Jadi beda ya tubuh kemuliaan sama manusia beda. beda. Lalu dia tanya Yang kesadaran mana? manusia sudah tak Yang jawab. mana? Pada saat mati, darah berhenti, nafas berhenti itu Ya, ya. kesadarannya hilang. Lah kok dia bawa-bawa ke surga? Tak tanya yang di surga, dia muter-muter juga. Ada berapa orang di sini? Semua pasti ngerti yang saya omongin. Siap, siap. Ya, Ada yang cuma saya- satu orang ini saya doang nggak yang ngerti. nggak paham. Gini, Saya nggak paham, ada yang saya nggak paham. manusia tanya, Pak. itu, Udah yang lain aja, manusia Valen. itu, Yang lain aja, Valen. Ya, 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 ya. Ya, silakan Pak Sarhapanim, mungkin ada yang mau Ya. ditanyakan sekaligus. Tadi mengenai Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani itu. Bapak bilang dia itu teriakan secara rohnya sudah terlepas apa bagaimana tadi Pak? Coba jelaskan. Ya, jadi Eli Eli lama sabachthani diterjemahkan oleh LAI, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan tubuh Yesus adalah roh yang ada di dalam Yesus, yaitu Roh Kudus. Jadi Allahku, Allahku maksudnya Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu meninggalkan, Yesus masih sadar, Pak. Dia diam sebentar, nanti teriak lagi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya, artinya nafasnya mulai tersengal-sengal, darahnya mulai berhenti, lalu menyerahkan. Menurut Bapak, yang saya tanya, menurut Bapak, dia meneriakan itu, apakah dia saat itu dia meminta atau ada pemahaman lain dari Bapak? Karena pemahaman dari Tritunggal,
itu penggenapan di Mazmur 22. Itu teriakan di Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, kan? Coba buka di Mazmur 22 Ya, ayat 2. itu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan maksud atau maksud dia untuk berteriak minta tolong atau mengapa meninggalkan. Dia bukan bertanya itu. Itu yang saya kurang setuju. Dia bukan bertanya, tapi dia memperdengarkan nubuatan dari apa yang diserukan oleh Daud. Itu pemahaman saya. Kalau menurut Bapak dia memang sengaja berteriak seakan-akan memang dia minta didengar, itu nggak seperti itu, Pak. Ya oke, gampang kok Pak ngujinya Pak. Bapak punya pemahaman A, saya punya pemahaman Alkitab B. Sekarang Allah Bapak siapa? Selama pemahaman A ini Allahnya Tritunggal, berarti tidak benar. Ayo Allah Bapak siapa? Ya Allah Tritunggal. Ya sudah, ya sudah. Gara-gara itulah Bapak memahami Allah itu Tritunggal. Coba ikuti kami, ya. Allahnya Esa. Ya, karena Yesus itu yang Yesus berkata Allahku, Allahku itu maksudnya Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkan Yesus. Ini Pak ya, semua orang mati itu begini caranya Pak. Pertama roh dulu meninggalkan beberapa detik, lalu nafas berhenti, darah mengalir berhenti, mati. Walaupun ditabrak truk jeger gitu ya Pak ya, jeger gitu, roh dulu keluar lalu dia kejang-kejang sebentar mati. Itu kan asumsi Anda saja. Ayatnya di mana yang menjelaskan Yang kebutuhan? Anda tidak paham sehingga Anda mengatakan Allah itu 3 karena yang ikut mati Bapa, kan begitu kasusnya. Betul apa betul? Ya, Pak, Bapak memaksakan bahwa kita ya Tritunggal itu Triteos. Jangan samakan, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Beda. Pak, ya. Nggak ada dalilnya itu Pak, ya. Ya, Bapak seakan-akan kita memahami itu Triteos, bukan Triteos, Pak. Ya Hakikat- apapun Allah Bapak hakikat Yesus atau bukan. kebenaran. Pertanyaan saya sederhana. Allah Bapak Yesus atau bukan? Satu-satunya. Bukan toh? Satu hakikat. Tidak punya nama Yesus toh? Bapak. Sudah Pak, sudah ya Tadi gugur marah. Pak. Karena orang Kristen itu Allahnya harus punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Kalau Allahnya Bapak teori Ya. apa? Allahnya Bapak namanya bukan Yesus, mohon maaf Pak, pilihannya cuma Nasrani. Ini Ya. Om ini alirannya Wanes ini, Wanes. Batas itu Nasrani Pak, kami Kristen Yohanes Pak. 1 ayat 18, di situ ditulis tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Itu pemahaman kami, Pak. Yesus waktu Jadi- itu masih manusia, Bapak sadar nggak ayat itu? Ini kalimat masih dan Ya, kita nggak sepaham, Pak. ya, Mohon ya maaf. sudah. Yesus masih manusia, Anda terapkan Yesus yang sekarang di surga. Ya kagak kena. Jadi si Bapak ini dia banyak Selamat ke dalam siang. pendapatnya ini. Nah, Banyak ayo yang asumsi. lain, Palen. yang pemahamannya Ngapain lebih Palen? tinggi. Yang pemahamannya Bahasa lebih Palen. tinggi. Yuk. Ya, mungkin Pak Edis mau nanya sama Pak Tidi. Silakan, Pak Edis. Ayo silakan. Mumpung ada Pak Pendeta nih. Iya, Iya, ini. dari tadi ngomong panjang lebar tapi nggak ada isinya. Gini aja, saya tanya, ada nggak kata Allah di dalam PB bahasa Yunani? Silakan Pak Tidi. Silakan, Pak. Silakan ya. Di Malaysia juga ada, di Alkitab bahasa Arab juga ada. Wah, kan udah nggak nyambung. Ditanya apa jawab? Allahmu yang kalian itu. Ditanya apa jawab apa ini? Coba pertanyaannya saya ulangin. PB kan ditulis dalam bahasa Yunani, betul nggak? Iya betul. Kenapa masalahnya? Wah, ada nggak huruf A, L, A, H? Ada nggak? Sudahlah Pak, kita setelah The Dead Enggak, itu dijawab dulu. Dijawab dulu itu ada nggak? setelah The Dead Sea Scroll kita pakai bahasa Inggris Pak. Udah kemana-mana nih, udah pusing nih udah. Sudahlah, ngapain kayak Udah gini, lah, udah Pak? oke. Kamu Lanjut Palen. Ya, siap Bang Edis. nggak ada gunanya kalian memperdebatkan kata Allah. Kenapa itu Ya. Pak Tidi? Karena Ibrani sudah dari awal menulis L. Beresit bara elah. Ayo.
selalu diadopsi Yang oleh ditanya Kristen Arab. apa, dijawab apa dia nih. Ya, jadi yang Yang sekarang ditanya pada ngomong apa, ini dijawab apa. ya, yang sekarang ngomong Yunani sama Ibrani Oh, ini, aduh, ingat ya, pusing nih kalau lagi gini nih ya, caranya nih. kalian yang ngomong Ibrani Yunani ini, Ibrani Halo, Elohim. HTD, yang Apa? ditanya itu ada nggak kata Allah? Orang kata Allah aja nggak ada. Kok dari tadi bahasa Beresit Allah bara aja elah terus. itu apa? Beresit bara elah itu. Yang ditanya PB, aduh, ini orang di mana sih pikirannya? Ya perjanjian baru ditulisnya Allah kok. Saya tanya PB, Pak, di dalam PB itu yang bahasa Yunani, kata ALH, Kalau Yunani ya nggak ada Allah, masa Yunani ada pakai nggak? Allah sih? Ya udah kalau nggak ada berarti ngapain dari tadi ngomong Allah. Orang Allah aja nggak ada di PB kok, gimana sih? Yang ada Theos, kalau di BB Theos, Biblos gitu. Nah gitu. Nah sekarang saya tanya, Theos artinya apa? Makanya kamu jangan manggil Yesus ya, kamu manggilnya Theos Biblos saja. Aduh. Ditanya Theos artinya apa, Pak ITD? Theos itu Allah artinya, bahasa Jepang. Nah itu lagi, udah sekolah lagi. Pak ITD sekolah dulu. Gitu, kalau mau ngobrol sama saya. Udah nggak usah nih, yang lain aja, nanya yang lain. Kan Oh. ada Roh Kudus, tapi kok bisa beda-beda pendapat ya? Begini Pak ya. Saya mengatakan suatu saat saya ditunjukin ada Alkitab segini Pak. Itu ada Ibrani, ada Yunani, ada tahun sekian. Saya nanyanya sederhana. Di kitabmu itu Yesus Allah atau bukan? Enggak Pak, buangan, bakar. Itu perkataan saya. Yang kalian teos kitabmu Yesus Allah atau bukan? Ini orang parah ini Balen. Ayo. Ini orang parah ini Ayo. ini orang. Saya tantang kamu. Parah ini, parah Saya ini. tantang kamu. Di kitabmu itu Yesus Allah atau bukan? Udah parah ini, asumsi ini. Saya Ayo. cabut dulu. Pak TD, saya tanya dulu Pak TD. Jangan ngomong Yesus Allah, Yesus bukan Allah. Saya tanya definisi Theos itu apa dulu? Yesus Apa Allah atau Theos itu? bukan? Tanya. Kalau enggak, bakar itu kitabmu. Ditanya definisi Theos itu Udah apa Pak nggak perlu, TD? nggak perlu jawab orang kayak kamu itu, ya. Ditanya Ayo, definisi di Theos apa nggak perlu di jawab. kitabmu yang kamu banggakan itu, Aduh. Yesus itu Tuhan Allah atau bukan? Selama tidak, bakar kitabmu. Ditanya apa dia definisi Theos lah. Ya sudah ya, kalian jelas ya. Selama Yesus tidak Tuhan Allah, bakar aja. Ditanya definisi Theos apa? Ya. Theos apa artinya Theos? Theos itu ndobos. Gimana? Nggak bahaya tadi. Gimana nih Balen? Theos itu juga ndobos melulu kok, itu nggak ada. Kalau mau cari terkenal Pak TD, mandi lumpur. Itu kalau mau terkenal. Kalau aku mau cari terkenal, Kalau cuma mau terkenal ya kasih tahu. mandi lumpur. Kalau aku mau gimana cari nih orang? terkenal, aku bikin room biar dapat duit. Ngambil persepuluhan. Alah, mau terkenal. Kalau mau terkenal mandi lumpur. Nggak perlu aku jadi terkenal. Kalau nggak cari sensasi kayak Mikana gitu loh. Nggak Gampang perlu. kalau mau cari terkenal itu gampang. Aduh. Saya udah perlu. saya tinggal. Ya. Itu Pak TD udah saya tinggal. Aduh. Ya sudah sana, go to hell. Duh, disuruh ke neraka Pak Edis. Gimana? Ini nggak bahaya tuh. Waduh. Wah, memang tata krama Ditanya definisi Theos apa, lari Yang lain kemana-mana. yuk. memang tata krama di OONES begitu ya. Dia bukan Wanes sebenarnya. Jadi orang-orang seperti dia ini baca Bible ini kebalik bacanya. Loh, kok bisa? Alkitabnya itu kebalik dia baca itu, makanya jadi begini. Ya, selama kitabmu Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, bakaran. Selesai toh masalahnya? Orang ditanya definisi Allah dulu apa, definisi Theos, lari kemana-mana. Sudah. Yang lain aja, kalian ayo yang lain silakan. Gimana? Dia bukan OONES, dia OONES. Kamu keluar aja itu yang pakai bahasa kebun binatang. Ada yang agak berilmu dikit gitu Len. Coba Len, pakai yang berilmu dulu lah, naikin Len. Master Alkitab itunya Bang Edis. Gimana sih? Ayo yang nanya yang lain. Ini mah bukan master Alkitab, orang ditanya definisi Theos aja dia nggak tahu gimana. Kan Master Alkitab. Tanya definisi Theos itu. Apakah Theos adalah bla 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 bla. Nah, definisikan dulu. Gitu Theos loh. bos. Theos itu Baru tukang kita dobos. simpulkan
Hah? Saya sudah jawab kan, Theos itu tukang dobos, ya, yang pakai nyebar-nyebar Alkitab, yang di Alkitab itu Yesus bukan Allah yang duduk di tata surga. Di situ Theos itu. Kok Ditanya definisi teos apa? Ayo yang lain, kalau ada yang lain Kemana-mana. silakan. Pak sebenarnya bagus tuh. Theos itu kok bisa dobos, gimana cerita ini? Ya, begini ya Valen ya, saya mau kasih tahu ya. Alkitab itu selalu dijaga oleh Yesus Allah. Hmm. Yang tidak pernah dipahami bahwa ditemukannya the Dead Sea Scroll. Alkitab itu baru komplit The 1963. Dead Sea, the Dead Sea Scroll. The Dead Sea Scroll. Coba bilang lagi coba. The Dead Sea Scroll. Ya setelah Coba. gulungan laut mati itu ya. Bukan, coba gulungan bilang laut lagi, lagi. Bukan bahasa Inggrisnya tadi apa? The Dead Sea Scroll. Coba lagi lah. Pinteran aku Pak, bahasa Inggrisnya Pak, dari kamu Pak. Saya pengen dengar coba. Kalau nggak mau ya Coba udah, saya nggak pengen usah dengar. saya- Dengerin ya, Pengen dengar lagi tuh loh. The Dead Sea Scroll. dia bisa bahasa Inggris loh, Dis. Ya, kalau mau dengerin tak jelasin. Ya. Dengerin dulu lah, Jadi, Dis. Enggak, saya cuma pengen diulang lagi coba. Sebelum gini, saya pengen dengar, tapi diulang lagi coba. The Dead Sea Scroll, coba ulang lagi. Katanya coba gimana? Kalau orang ini nggak dikeluarin, aku nggak mau Valen, aku yang keluar. Males aku sama orang kayak gini nih. Tuh, ini kan Cie. Ngambek. Ngambek dulu gitu. lah, Dis. Janganlah gitu, Dis. Len, aku cuma pengen dia ngulangin lagi itu. Tuh dia ngomong The Dead Sea Scroll apa gimana? Coba lagi, coba. Cuman itu aja bisa saya dengar coba. Dengerin dulu. Mendengar aja kok. Yalah, si Edis mah ini dia caper dia. Ngambek dia. Ya, silakan Pak. Ini. Dead Sea Scroll tadi Pak Dede. Gimana Oke ya. ceritanya? Jadi gulungan laut mati yang the Dead Sea Scroll itu ya, Nah, itu dia. itu ditemukan Mantap, tahun lanjut. 47. Ini orang bisa diem nggak sih Valen? Bisa, sudah saya mute Pak Dede. Sudah saya Atau mute. dikeluarin aja orang itu? Ya. Siap. Ya. Iya, jangan. Kamu nggak tahu saya aja ya, aku tuh paling nggak mau ke orang gitu. Jadi setelah ditemukannya the Dead Sea Scroll itu kan tahun 47 sampai 56 Masehi ya Valen ya. Maka sejak saat itu Alkitab dinyatakan completely enough. Ya, Alkitab yang muncul sebelumnya yang ada tahun 1836 lah, Sebentar. 19 Completely itu apa? Coba ulang lagi. Ini orang masih nongol aja, Valen, aku keluar deh. Kamu tuh nggak ngerti ya? Dis, diamlah, Dis. Bukan completely. Apa completely? Komplit. Keluarin aja kenapa? Dengerin Kamu dulu lah, undang Dis. aku udah berkali-kali loh, Valen. Aku kena marah nih, Dis. Gimana kok, Dis? Lanjut, Keluarin Dis. aja itu orang, ya. Ya. Siap. Kamu kan bisa keluarin toh? Bisa. Ya, keluarin aja lah. Aku nggak butuh orang kayak gitu Ya. kok. Lanjut, Ini lanjut. bagi yang ingin mendengar saja ya, Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab itu baru dinyatakan komplit setelah 1956. Ya, makanya dulu kita tidak heran kenapa orang pada bingung Allah itu satu, Allah itu esa. Lalu 1963 ketika bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa lingua franca, maka muncullah tahun 46 United Bible Society. Digerakkan oleh Allah, Pak. Semua Alkitab yang terpisah-pisah ini akhirnya ngumpul di United Bible Society. Ngumpul semua, termasuk yang dari The Dead Sea Scroll tadi, termasuk dari yang dari Society, apa society? Dengerin dulu, Dis. ini bisa, kamu katanya mau keluarin. Nggak bisa dikeluarin itu, Pak. Si Edis, heran saya itu. Teleponnya macet. Jaringan saya juga, Pak Tede. Gimana? Aku udah nggak mau jelasin. Dis, diemlah dulu, Dis. Lanjut, Pak Tede. Ini perlu pengajaran kita, Dis. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Alkitab itu disebut komplit oleh kekristenan itu setelah terbitnya Alkitab bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca tahun 63. Dulu LAI menerbitkan banyak Alkitab, tetapi versi komplitnya adalah Bentar, Pak. Maaf. Tahun 63, 1963 atau tahun 63? Soalnya Septuaginta kan abad ketiga.
Virtus Udah diem dulu, Latina kamu kenapa sih 150. diem dulu? Dengerin Diem dulu kenapa? Nanti direspon gitu loh maksudnya Pak Tede, biar selesai dulu. Diem dulu. Maaf, Ya. maaf, Pak Pada Tede. bahasa Inggris tahun 63. Sabar ya, Ya. Pak Sarapanim, diam dulu. Ya, diem dulu ya. 1963 atau Tahun 1947 setelah Indonesia merdeka nih. lanjut. Indonesia kan Oke, merdeka lanjut. tahun 1947, itu baru ditemukan itu naskah Laut Mati itu, ya. Terus dicari terus sampai tahun 56. Tahun 47 ini berdirilah yang namanya United Bible Society. Oleh karena kehendak Allah, semua pada ngumpulin ke situ. Yang dari Ibrani lama-lama dikumpulin ke situ, kumpulin ke situ semua. Makanya dulu banyak ayat dalam tanda kurung. Sekarang ini tanda kurungnya tinggal 11 apa 12 sekarang ini, ya. Lalu dimunculkan Alkitab bahasa Inggris 1963. Barulah diterjemahkan ke seluruh dunia. 240 negara termasuk LAI. Cirinya apa, Pak? Ciri dari Alkitab yang very komplit ini cirinya apa? Cirinya Yesus Allah. Semua Alkitab sebelum 19 United Bible Society 1963, Yesus bukan Allah. Ngerti, Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau Anda ketemu Alkitab 1826, 1819, 21, tar dulu, Mbak, Tanya diam dulu. Tede. Ntar dulu, Diam nanti dulu, diam kalau dulu. udah Ya, selesai ntar dulu. baru nanya. Ya, ntar dulu ya. Sabar. Ya, jadi Panjang lu. cirinya adalah Yesus itu Allah Alfa Omega. Makanya Yudas 1 ayat 25 itu orang pada kaget. Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat, punya nama Yesus Kristus, nggak main-main. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Alfa Omega itu baru clear ya setelah completely itu. Begitu. Completely. Oke, udah oke. Pertanyaan saya mau tanya boleh ya? Bener Pak Tede ini ngomong-ngomong gurunya Mikana. Ya dan tidak. Saya kritik Mikana begini, kamu itu di debat berani mengatakan Yesus Allah, tapi sehari-hari kamu menolak Yesus Allah. Oh ya maaf katanya. Kamu di debat doang mengatakan Yesus Allah, tapi sehari-hari penyembah Bapa. Percuma. Berarti Silakan. gurunya Pak ya. Ya bukan gurunya, saya banyak di sadur di sana, tapi biasanya itu dia hanya berani waktu di room. Pak, Tapi bukannya saya- Yesus itu nyembah Allah, Pak. Ya, saya jelasin ya. Yesus nyembah Allah betul. Yang jadi Allah siapa? Yesus juga. Bingung toh? Gak apa-apa kalau masih bingung, Mana ya. Dis? Bingung gua Dis. Iya bingung. Ini nggak memang apa-apa. 11-12 dengan Mikana kok ini orang. Iya, 11-12 ini dengan Mikana memang. Ya, nggak Mantap apa-apa. ini. Oh, iya. Guru dan Siap, murid siap, ini siap. memang. Saya nggak bingung. Siap. Maaf. Lanjut Pak Tede. Maaf. Ya. Jadi Yesus menyembah Yesus Allah. Yesus fisik manusia berdoa dan menyembah kepada Berarti Yesus nyembah Dia dirinya sendiri Pak ya. sebagai Allah di Berarti surga. Yesus nyembah dirinya sendiri. Sebagai Allah, Berarti Yesus berdoa. Bukan sebentar. Berarti berdoa Yesus dan berdoa. menyembah. Perhatikan ya. Bentar, Pak ETD bentar dulu. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya. Waduh, nggak bahaya tadi. Kan ya, Anda itu nggak paham toh. Yesus Sebentar dulu, sebentar. Pelan-pelan. Jawabnya iya atau gini. Betul tidak Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Ya Bapa, Kamu salah. yaitu aku sendiri. Gitu. Kamu salah. Maksudnya gitu. Ya. Perhatikan, Salah dia. Yesus fisik manusia, Yesus yang manusia berdoa kepada dirinya sendiri yang Allah. Wah, Wes, itu mantap jawabannya. ini. Memang gurunya Mikana bener ini. Mantap. Mantap. Ini orang. Gurunya Iya, Mikana mantap. betul nih. Mantap. Mantap. 11-12. Karena nggak mantap, ya. Muridnya Anda yang orang. di sini masih bingung ya, bapak-bapak ibu yang mendengarkan ini dan masih bingung, tak kasih tahu. Kalau Anda paham ini, maka Anda jadi orang Kristen. Yesus berdoa dan menyembah kepada Yesus yang Allah di surga. Karena dari dulu Allah itu sudah punya nama Yesus. Kalau Anda belum paham ini, Yesus yang di bumi bukan Allah. Sebentar. Pak. Tadi Bapak bilang, sebentar teman-teman. Tadi Bapak bilang Yesus berdoa kepada dirinya yang Allah di surga. Berarti Yesus yang di bumi bukan Allah. bukan. Astagfirullahaladzim. Oh, gitu. Kasih tahu Pantesan ya. ini memang benar-benar gurunya Mikana Tak ini. kasih tahu ya, tak kasih tahu ya. Gurunya Mikana ini. Ya,
Yesus yang Udah- di bumi, Aduh. gini, Yesus yang di Itu bumi aja udah tidak beda. disebut Allah, tetapi disebut setara Allah. Pasti kamu bingung. Enggak. Waduh, Kan setara. pasti bingung. Gini. Bisa dibedakan. Begini Pak HTD, saya cuma mau bilang begini, orang-orang seperti HTD, Mikana, ya dan lain-lain yang cuman modal banyak penonton, inilah yang membuat Maaf ya Pak, mohon kekristenan maaf ini ya Pak. Aku nggak Pak, mungut jangan kesimpulan. ngambil gitu dong, Edi. Tadi Jangan Bapak ngambil bilang gurunya gitu Mikana, dong. gimana sih? Aku nggak ngambil untung dari YouTube, nggak dapat bayaran Bukan, dari. tadi kan Bapak bilang, apakah Bapak gurunya Mikana? Bapak bilang iya, betul? Aku pakai Alkitab kok. Enggak, Bapak bilang tadi Bapak gurunya Mikana, Bapak bilang iya, betul? Edis, orang punya pendapat. Gini. Ya boleh dong, jangan di label-label begitu, Edis. Bentar. ATD, tadi Ya. kan situ pakai Alkitab yang 1963 ya? Yang LAI 7172 lah. Iya. Kira-kira Anda pikir dari 325 sampai 1963 kita masih ya, Trinitas itu nggak diakui dan nanti Karena- diakui setelah teori Bapak 1963 Ya Pak. Karena laut matinya saja baru ketemu 1947. Pak. Apa bedanya itu di Dead Sea Scroll itu? Kan dia ada tes Masora, ada itu bukan yang itu, Pak. Ini formula Trinitas yang Bapak tadi aja Bapak sudah kecil ya dengan bagaimana Yesus berdoa kepada Allah dirinya sendiri. Nah, Coba. yang bikin gua bingung tuh. Gimana? Pulsa, Bapak nggak mengerti Ausia atau Sultan. Jadi orang-orang seperti HTD inilah yang bikin anu nih. Ya Pak, saya tahu Bapak tidak paham. Saya tahu. Ya, saya pernah mengalami seperti Bapak-bapak sekalian 35 tahun. Tetapi saya menjadi jelas ketika saya tahu Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan. Siapa sih kiasan Yesus? Bapa. Pada hari itu, NDD ayat 26. Kamu tidak lagi berdoa kepada Bapa. Kamu akan berdoa dalam namaku. Dan aku sendiri tidak akan doa lagi pada Bapa. Kata Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 25. Saya paham Pak. Bapak nggak paham ini. Kalau Bapak belum paham ini, omongan saya menjadi lucu. Tapi ketika Bapak paham ini benar Alkitabiah. Mantap, emang gurunya Mikana bener emang nih orang. 11-12 ya Pak sama Mikana ini. Banyak ya followernya Mikana, banyak ya. Pintar. guru. Aki Umar izinlah sedikit ya, boleh? Apa itu Pak Mualaf Musa? Izin ngomong sedikit aja, boleh, aja ngomong. boleh. Iya, lanjut. Iya. Nah, kalau menurut saya ini Bapak Pendeta HTD ini menurut saya beliau tengah menunjukkan identitas sesungguhnya Kristen itu seperti apa, harus seperti apa gitu. Berbeda ketika Tritunggal yang tidak tertulis di dalam Bible dan dijadikan sebuah sandaran bahwasanya itu adalah keimanan yang dimana bukan Esa ya, yang dimana Yesus sendiri Tuhan itu Esa. Namun ternyata untuk Tritunggal sendiri yang diimani oleh Edis ini Tuhannya tiga, tapi dia tidak mengakui bahasanya Tuhannya itu tiga. Lalu ketika Pak HTD membuat identitas kekristenan itu yang sesungguhnya bagaimana Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu klub. Karena apa? Tuhan memang satu. Jadi menurut saya Bapak Pendeta HTD ini tengah mengembalikan identitas kekristenan yang sesungguhnya. Jadi kalau Edis tahu ini nggak kenapa gini? Tahu nggak kenapa Pak HTD dibelain Muslim? Karena masuk barang tuh. Masuk itu. bukan masuk Tonjokan barang. itu masuk itu. Nah, persoalannya. Nah, sekarang begini, Edis, Tuhanmu tiga. Tuhanmu ATD tiga. kan udah berargumen, ya Edis juga berargumen dong. Kan Allah itu esa satu. Sudah beres. Satu. Di mana ada satu di situ? Yesus saja berkata satu kok. Sebentar, di mana di situ ada satu? Satu itu buat apa? Maleaki Ini orang korban terjemahan semua ini. Enggak, saya tanya, di dalam PL itu yang ditulis pakai bahasa Ibrani, ada nggak kata SATU? Satu, ada nggak? Maleaki 2 ayat 10.
Jadi maksudmu PL itu ditulis pakai bahasa Indonesia? Nah, sudahlah Pak ya. Itu bakaran aja. Ini korban terjemahan lagi. Bapak ATD, tolong bertanyakan pada si Edis ini, kalau ditanya Tuhannya 3, dia terima atau tidak, gitu saja. Karena kalau yang menjadi keimanan orang-orang Tritunggal itu Gini mau aja. tidak mau, Sebentar itu dulu, ternyata sebentar, Tuhannya memang Musa, 3. Halo, Gitu. Musa, sebentar dulu, bentar. Saya tanya dulu, ATD. Pak ATD, gurunya Mikana. Kan PL itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Ibrani SATU 1 itu nggak ada. Saya tanya dulu. Makanya bakaran Bahwa sebentar belum selesai. Tadi Pak ATD ngomong kan diam saya. Sekarang saya ngomong kok kelabakan gitu. Jangan panas, kelabakan Edis, jangan panas. Bukan, Kalau aku tadi dia ngomong Tuhanmu kan 3 atau sebentar, tidak? Kalau Tuhanmu bentar. 3, ngomong saja Tadi 3. ini Musa kok datang kok cewek ini. Saya ngomong sama TD loh, ngomong begini loh. Malah nangis. Gini, yang saya bilang gini. Dia tadi kan ngomong kan saya diem ya kan, sampai Palen nyuruh Palen nurunin saya. Gini loh, saya mau bilang gini. Kata 1 itu bahasa Indonesia. Itu nggak ada di dalam PL. Nah, di dalam PL itu yang tertulis bukan 1 tapi ehad. Saya tanya sama ATD dulu. Ehad itu artinya apa? Saya tanya. Nggak bisa jawab dia. Bentar lagi bikin kopi. 3 mungkin. Lagi bikin kopi. Lagi Dulu arti ehad itu apa? Saya tanya. Bentar, kita tunggu Pak Pendeta ini. lagi googling gitu. Ya, justru karena ehad itulah, Artinya 3 ya. justru karena ehad itulah mengembalikan identitas kekristenan yang sesungguhnya. Lah, mesianik ini datang dari mana coba? Abu-abu. Aduh, ini yang ditanya apa yang dijawab siapa ini orang nih? Tuhannya 3 tapi Halo, tidak mengaku. selamat ATD. Malu. Gini loh. Tahu nggak kenapa Muslim belain? Sebentar loh. Kau tahu nggak kenapa Muslim belain ATD? Karena barang itu, senjata itu masuk gitu, nampolin muka tampar bola-bola itu kena itu, gitu loh. Bawa Muslim dong. Kamu berargumen sendiri gitu dong. Udah. Udah, diam dulu. Weh, ada Pak Tidi nih. Halo, Ada Pak Tidi nih. selamat sore. Sore. Selamat sore. Oke, aku mau nanya bang. Aku Aldo orang Kristen. Siap. Oke, aku mau nanya. Oke, siap. Saya mau nanya tentang Muhammad ini. Oh, bukan. Kenapa dia bisa mempunyai? Temanya bukan itu. Temanya bukan itu, Bang. Temanya bukan itu. Bukan tema Aku itu. mau Bang. nanya Muhammad tentang Jangan keluar dari tema, kenapa dia Bang. Mohon memiliki maaf, istri kita- banyak. Bukan, Bang. Temanya bukan itu, Bang. Pikirannya kan, Temanya bukan abang itu. kan Fokus Islam, dong. pasti tahu lah tentang. Pak, roomnya keliru. Kalau nanya Islam kan banyak komal putuk sono nanya Islam yang bilang oten mana oten, nah naik ke sana. Yang ke sini ini narasumbernya. Tuh, saya sepakat. Kali ini kita membahas kata Allah dan Echad. Tuhan itu Echad. Nah, itu bahasan kita. Jangan lari kemana-mana. Saya mau tak fokus dulu. Coba ATD tolong jelaskan nama saya. Apa itu definisi Echad? Silakan. Oke ya. Allah itu satu roh Ini. Saya tanya Echad itu definisi Echad. Satu. Satu. roh maha hadir. Oh, gitu. Artinya satu biji gitu ya. Berarti Satu saya Echad nggak? roh Saya ini Echad hadir. nggak? Sebentar. Saya Echad juga nggak? Nggak, saya ini Echad nggak saya ini? Tapi Anda bukan roh dan bukan maha hadir. Enggak, saya tanya. Kalau menurut itu definisimu Echad itu artinya satu biji telur, saya ini Echad nggak? Saya ngomong apa? Dengerin. Echad itu Tadi, artinya dengerin. saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Dengerin. Tadi Dengerin. Pak Tidi bilang, Susah apa ini orang. itu definisi Echad? Terus Pak TD menjelaskan Allah itu Echad. Saya nggak tanya definisi Allah itu Echad. Yang saya tanya definisi dari sebuah kata Echad itu apa? Ini nggak ada hubungannya dengan Allah. Saya tanya Ya sudah, definisinya diam. dulu. Tadi Sudah, diam. Anda sebentar. Kan bisa. Anda katakan Echad itu artinya satu. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepada saya di muka bumi ini ada edis yang lain.